Ibu dan Bapak sekalian, harapan saya terakhir, mudah-mudahan ini hanya sekali ini groundbreaking. Nggak ada groundbreaking lagi. Sekali ini groundbreaking, jalan selesai. Oke? Jadi, ada beberapa jalan tol yang dulu itu groundbreakingnya sampai 4 kali. Baru kita selesaikan. Jadi saya berharap jalan tol 96 kilo ini hanya sekali ini di groundbreaking dan akan kita ketemu lagi resminya nanti tahun 2025. Tak kalah telak dari Menteri PUPR, Mas Menteri Pendidikan juga ikut menyindir SBY. Ditulis oleh Erika Ebener. Ketika saya melihat Basuki Hadi Mulyono berpidato di acara groundbreaking Tol Gilimanuk Mangwi di Bali, di sela-sela pidatonya Pak Bas, begitu panggilan akrab Menteri PUPR kita ini menyelipkan sindiran telak pada SBY. Padahal, sindiran itu dia ucapkan dengan rangkaian kata yang sangat amat santun dan bijak. Bahkan jika kita tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi di luar acara groundbreaking ini, mungkin kita tidak akan menangkap sindiran yang dihujamkan Pak Bas pada SBY terkait lambatnya pembangunan di era SBY yang sudah lambat mangkrak pula. Sindiran Pak Bas disampaikan menggunakan bahasa yang seikhwan dengan dirinya yang dikenal penyuka segala jenis musik, yaitu genre musik. Pak Bas akan mengatakan kalau di masa Jokowi, musik yang dimainkan selama melakukan pembangunan infrastruktur adalah musik rock and roll. Sementara di era SBY, musik yang dilantunkan adalah musik keroncong. By the way, kalau saya perhatikan, SBY ini lebih sibuk setelah tidak menjadi presiden lagi ya. Soalnya waktu dia menjadi presiden, dia punya waktu luang untuk menciptakan 10 album lagu. Tapi sekarang setelah tidak lagi menjadi presiden, SBY tidak terdengar menciptakan lagu lagi. SBY seperti sangat sibuk sekali sekarang ini. Lanjut. Sindiran yang dilakukan Pak Bas jelas sangat halus, tetapi memiliki muatan makna yang sangat dalam dan matang. Karena yang dia ucapkan adalah fakta lapangan di masa lalu yang tak bisa lagi diubah-ubah. Sindiran yang sama ternyata dilakukan juga oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim. Wah, bener-bener ya, menteri-menteri Presiden Jokowi ini sangat membela presidennya. Pada acara The United Nations Transforming Education Summit 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim tampil sebagai pembicara. Kefasihan Nadiem Makarim dalam berbahasa Inggris ditambah kecerdasan, pengalaman, dan penguasaan materi yang dibicarakan membuat penampilan seorang Nadiem Makarim sangat menawan. Pada acara tersebut, Nadiem Makarim menyampaikan apa yang bisa dilakukan dunia pendidikan Indonesia terhadap kekuatan teknologi yang sekarang semakin menjajah peradaban. Tanpa diketahui oleh kebanyakan rakyat Indonesia, Nadiem Makarim telah mengabuse kecanggihan teknologi dengan menciptakan satu sistem pendidikan digital. Nadiem mengatakan bahwa saat ini dirinya telah membentuk tim kerja yang berisikan 400 orang yang terdiri dari product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai tim yang melekat pada Kementerian Pendidikan. Ke-400 orang ini tidak atau bukan vendor dari Kementerian Pendidikan. Mereka tidak menjual produk apapun pada Kementerian Pendidikan, karena posisi dari tim ini setara dengan Direktur Jenderal atau Dirjen
yang ada di dalam struktur organisasi Kementerian Pendidikan. Tim ini bisa disebut juga sebagai tim bayangan dari Kementerian Pendidikan yang tugasnya adalah untuk menyempurnakan setiap produk instrumen pendidikan yang didesain oleh kementerian. Artinya bahwa setiap desain produk instrumen pendidikan yang akan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan ke guru-guru dan atau sekolah, tim ini akan memverifikasi dan memvalidasi dengan melakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui kelayakan produk tersebut ketika digunakan oleh guru-guru di sekolah. Dengan sistem yang Nadiem ciptakan ini, telah membentuk paradigma baru terkait produk Kementerian Pendidikan yang lebih dipusatkan pada kepentingan end user seperti yang sudah Nadiem lakukan di sektor teknologi lain. Pada kesempatan itu, dengan bangga Nadiem mempertunjukkan contoh aplikasi yang sudah dibuatnya. Nadiem menyebut aplikasi barunya ini adalah situs e-commerce di mana seluruh sekolah di Indonesia bisa berbelanja secara online. Artinya bahwa sekolah-sekolah yang berada di wilayah terluar, terpencil, terdalam, atau wilayah yang sulit untuk dijangkau, dengan adanya situs e-commerce pendidikan ini, mereka bisa mendapatkan produk pendidikan yang sama dengan harga yang sama dan terjangkau dengan sekolah-sekolah yang ada di kota-kota besar. Sekolah di wilayah 3T atau wilayah yang sulit terjangkau akan memiliki akses untuk membaca buku yang sama, akses untuk mendapatkan alat peraga edukasi yang sama, dan berbagai macam item pendidikan lainnya yang mereka butuhkan. Selain situs e-commerce produk-produk pendidikan, Nadiem juga telah menciptakan sebuah super app khusus untuk guru. Saat ini sudah tercatat ada 1 juta guru yang secara aktif setiap bulannya menggunakan aplikasi super app ini. Bagaimana Kementerian Pendidikan bisa merangkul 1 juta guru menggunakan aplikasi super app untuk guru ini? Nadiem mengatakan bahwa dirinya tidak menciptakan aturan yang memaksa para guru untuk menggunakan aplikasi yang dia ciptakan. Tetapi Kementerian Pendidikan membuat kurikulum yang lebih baik, lebih mudah untuk diakses, dan mudah dipahami sehingga dengan sukarela para guru-guru itu mengadopsi kurikulum baru itu secara sukarela di sekolahnya. Ini semua karena kurikulum yang diciptakan jauh lebih baik, lebih mudah dipahami tanpa harus melalui masa transisi pergantian kurikulum lama ke kurikulum baru. Dengan cara ini, hari ini ada 140.000 sekolah telah mengadopsi dan menerapkan kurikulum baru secara sukarela dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA,
kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Dan cerdas. Pengalaman menciptakan aplikasi Gojek yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sungguh sangat berguna untuk pendidikan Indonesia. Gak heran jika dulu Nadiem meminta untuk ditempatkan menjadi Menteri Pendidikan, ketika Presiden Jokowi menariknya untuk menjadi bagian dari kabinetnya. Lalu bagian mana yang menjadi sindiran Nadiem Makarim pada SBY? Yang ini. Sebelum Nadiem menutup presentasinya, Nadiem mengatakan, Last time they tried to change in 2013, it took 3 years and massive amounts of resentment and trauma in teachers when he tried to change the curriculum. That's the power of technology. 2013 itu era siapa? Dan saya masih ingat, K2013 yang dibuat di zaman SBY sampai 2015 masih belum bisa diimplementasikan oleh banyak sekolah. Sampai akhirnya Dinas Pendidikan membebaskan sekolah-sekolah untuk boleh menggunakan K2009 atau K2013 di sekolahnya. Pokoknya banyak keluhan, kesulitan, dan kekacauan. Hanya sekolah-sekolah yang maju yang mampu menerapkan K2013. Mungkin Nadiem tidak berniat menyindir. Dia hanya membandingkan saja. Tapi apapun itu istilahnya, tetap saja di dunia pendidikan Indonesia sekalipun, Presiden Jokowi jauh lebih unggul dibandingkan SBY. Jokowi mampu melihat ke masa depan di mana teknologi akan sangat menguasai dunia. Jika Menteri Pendidikan Indonesia bukan seorang manusia abad 22, maka pendidikan Indonesia akan terus jalan di tempat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.